Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hai. teman-teman, apa kabar? Sudah cukup lama sejak video kami yang terakhir karena cukup banyak juga yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Betul, kejadiannya seru-seru. Yang pertama, kami pindah rumah ke kota yang baru. Terus kami alhamdulillah harus isoman selama 2 minggu Karena COVID. karena COVID. Alhamdulillahnya setelah COVID anak-anak ternyata kena sakit juga, jadi harus istirahat kurang lebih 10 hari. Jadi kita hampir sebulan lah setelah pindah tuh kita istirahat di rumah, memulihkan diri. Jadi ya ngurusin anak, belum sempet bikin ini itu, termasuk bikin video ini. Hmm. Nah, teman-teman, ngomongin soal pindahan, tentu saja kalau kita bicara sebagai orang tua, tentu saja yang kita pikirkan adalah lingkungan untuk anak-anak kita. Lingkungan itu kan macam-macam ya. Yang pertama dan paling utama sebetulnya ya memang keluarga inti gitu ya. Bagaimana anak-anak melihat perilaku kami sebagai orang tua gitu. Lalu juga setelah keluarga inti kan semakin besar gitu, dan salah satunya adalah sekolah gitu. Nah, berhubung kami pindah rumah ke kota baru, maka kami juga harus mempersiapkan sekolah buat Laika dan Amara gitu, yang membutuhkan lingkungan di luar rumah. Nah, kayaknya sih kami mikirnya semua orang tua juga membutuhkan atau memiliki kebutuhan yang sama gitu dengan kami. Karena itulah filosofi Montessori Indonesia bertekad untuk berperan aktif menciptakan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak. Nah, salah satu caranya adalah dengan mendirikan sekolah untuk keluarga. Nah, apa tuh Bu? Sekolah untuk keluarga. Sekolah untuk keluarga, iya. Jadi biasanya nih kalau kita ngomongin sekolah, kita akan sibuk dengan berbagai macam program untuk anak. Jadi fokusnya di anak-anak gitu ya. Padahal ya tadi sebetulnya bukan cuma anaknya ya, tapi keluarganya, orang dewasa di sekeliling anak yang perlu diedukasi. Maka dari itu filosofi Montessori Indonesia selalu berfokus pada tadi orang dewasa di sekeliling anak. Jadi sekolah yang akan kami dirikan ini nantinya akan menyediakan program-program bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk keluarga. Jadi nanti kita akan belajar bersama, kita akan tumbuh bersama supaya tercipta ekosistem yang sehat, yang baik untuk anak-anak gitu. Jadi bukan hanya anaknya tapi seluruh orang dewasa di sekeliling anak. Siapa tuh? Tentu saja ayah, ibu, kakek nenek, pengasuh ya, dan siapapun yang ada di sekeliling anak. Yuk kita sama-sama belajar. Jadi syarat untuk masuk ke sekolah ini bukan anaknya harus bisa ABCD, anaknya harus sudah ABCDEFG gitu ya, bukan. Tapi syarat utamanya adalah orang tua yang mau belajar, orang tua yang ingin bertumbuh bersama. Nah, mungkin sebagian di antara kita mungkin berpikir ya, kalau kita masukin anak ke sekolah tertentu, kita berharap akan mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu ya. Misalnya, oh oke, anak saya sudah diurus sama sekolah gitu. Nah, kalau di sekolah kami ini justru orang tua harus siap untuk repot karena kami ingin mengembalikan fungsi sekolah menjadi mitranya orang tua dalam tumbuh kembang anak. Jadi kami nggak ingin nanti biar keluar-keluar gitu ya, sudah sekolahkan saja anaknya di sekolah kami, nanti Bapak Ibu tenang-tenang saja, terima beres. Enggak ya, jadi kita akan belajar bersama, kita akan tumbuh bersama. Jadi itu syarat utamanya. Di sini saya bukan hanya bicara sebagai pendiri sekolah, sebagai praktisi pendidikan anak usia dini. Saya juga bicara sebagai orang tua, sebagai seorang ibu
yang betul-betul membutuhkan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang kedua putri kami. Jadi kami sangat berharap dengan berdirinya sekolah ini nanti kami mendapat teman seperjalanan ya Pak ya, yang bareng-bareng kita belajar bersama, kita menumbuhkan trusted community ya gitu. Jadi komunitas yang kita semua akan bisa saling percaya, saling mengandalkan. Kita akan melihat insya Allah anak-anak kita tumbuh besar bersama di lingkungan yang baik, insya Allah menjadi generasi yang baik juga. Pengasuhan tuh emang ibaratnya kayak perjalanan bersama gitu, banyak orang, dan berarti kita harus belajar sama-sama, nggak bisa satu orang aja yang belajar sementara yang lainnya nggak upgrade ilmu, karena komunitas ini butuh orang tua yang mengedukasi dirinya sendiri gitu, supaya komunitas ini kuat, kita bisa mensupport kebutuhan anak-anak kita dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama gitu. Semoga juga konsep ini bisa kita kembangkan di kota-kota lain supaya komunitasnya makin besar, orang tua yang teredukasi juga makin banyak, sehingga nanti kalau anak-anak kita udah dewasa nih saling berinteraksi juga anak-anak yang secara fisik sehat, secara mental juga sehat gitu, karena kita lihat kan belakang mental health isu kan lagi berkembang banyak gitu ya. Balik lagi orang tua, kita sebagai orang tua gimana tuh mencegah supaya anak-anak nggak masuk ke problem itu gitu. Itu baru salah satu, belum tantangan-tantangan pengasuhan lainnya yang banyak PR-nya buat orang tua sebenarnya, bukan buat anak-anak gitu. Nah, tidak lama lagi insya Allah kami akan mengumumkan ya, menguak tabir terkait lingkungan atau sekolah baru yang insya Allah akan menjadi rumah kedua untuk kedua putri kami. Nah, teman-teman ada yang bisa tebak nggak kira-kira sekolahnya ini ada di daerah mana? Dan kami penasaran sih sebenarnya apakah konsep sekolah seperti ini juga yang diharapkan oleh teman-teman ya. Yuk tuliskan di kolom komentar, siapa tahu kita sevisi, terus kita bisa gandengan tangan bareng sebagai orang tua gitu ya, dalam mendampingi tumbuh kembang putra-putri kita semua. Gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komentar, teman-teman juga bisa berbagi tentang visi misi teman-teman soal sekolah. Siapa tahu kami juga dapat insight dari teman-teman, dan semoga juga teman-teman bisa dapat insight dari kami. Oke, maaf lahir batin ya. Terima kasih. Assalamualaikum.